Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nama Profesor Dr. Haji Zainuddin, SAGMA. Saya posisi sekarang sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak dan hari ini mencoba menjadi calon rektor IAIN Pontianak pada periode yang akan datang, yaitu untuk 2026-2030. Mudah-mudahan barokah insyaAllah. Jika Bapak terpilih menjadi Rektor IAIN Pontianak, apa visi besar dan misi utama yang akan Bapak jalankan selama 4 tahun ke depan? Baik, terima kasih. Jadi saya punya visi yang mungkin terlalu tinggi ya, tapi bagi saya ini sebuah keharusan. Jadi saya ingin mewujudkan IAIN Pontianak menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di perbatasan antar negara, yang bereputasi internasional dan melahirkan lulusan yang berakhlak berkarakter Islami. Itu saja saya kira. Nah, bagaimana misi-misinya? Ya, saya akan menjadikan IAIN Pontianak ini nanti menjadi UIN Pontianak yang melakukan layanan pendidikan yang baik ya, yang sesuai dengan standar global. Yang kedua, mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dan seluruh sivitas akademik IAIN Pontianak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong dosen dan mahasiswa berpartisipasi aktif ya, secara lokal, nasional maupun global dengan berbagai kesempatan dan peluangnya. Kemudian selanjutnya kita akan mentradisikan kegiatan-kegiatan ilmiah, membangun iklim akademik yang sekarang menjadi tuntutan dari kebutuhan global, persaingan global. Dan mungkin yang terakhir, yang kelima itu bagaimana nanti saya melakukan reformasi tata kelola kampus menjadi lebih baik, modern, standar yang selama ini kita jadikan sebagai standar global ya, sehingga kita mampu mengejar persaingan yang sekarang semakin kompleks. Gitu kira-kira. Bagaimana strategi dan langkah konkret Bapak untuk mewujudkan transformasi kelembagaan dari IAIN Pontianak menjadi UIN Pontianak? Baik, terima kasih. Nah, transformasi kelembagaan ini memang sebuah keharusan sekarang. Jadi, yang pertama karena tuntutan zaman, yang kedua karena tuntutan kita dalam diri sendiri, juga yang ketiga karena memang satu keniscayaan bahwa hari ini kita mesti memenuhi kebutuhan atau stakeholder dari IAIN Pontianak itu sendiri. Nah, IAIN Pontianak perlu menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Pontianak, atau nanti namanya silahkan ya didiskusikan, itu dengan cara-cara, dengan strategi yang paling menurut saya harus applicable atau bisa diterapkan. Mungkin yang pertama adalah kita menyiapkan regulasinya, artinya kita bertransformasi itu kita ikuti secara resminya, secara officialnya ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu baik secara administratif, tanahnya, syarat-syarat dosennya dan syarat-syarat lainnya itu dipenuhi sehingga kita melakukan koordinasi-koordinasi dengan kementerian. Yang kedua, pemenuhan persyaratan itu perlu melibatkan banyak pihak. Nah, maka kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Contoh, misalnya masalah tanah, berarti kita berusaha memanfaatkan yang ada. Hari ini saya mendengar informasi bahwa syarat itu sudah lengkap, tetapi ada kekurangan tanah. Nah, tanah ini berarti proses pengurusan administrasinya yang perlu dikejar. Ditambah dengan kita berkomunikasi dengan pihak yang terkait, mungkin ada hibah, ada pemerintah daerah. Nah, kita kerjasama dengan pihak-pihak itu. Jadi kalau pengurusan administrasi dokumentasi pertanahan berarti sesuai dengan terlibatan pertanahan. Kalau bantuan-bantuan atau fasilitas dukungan negara berarti dengan pemerintah daerah ya. Nah, kemudian tentu dengan pihak-pihak terkait yang lain, masyarakat Kalimantan Barat sebagai owner
yang memiliki IAIN Pontianak ini yang tentu akan bangga menjadi UIN. Berarti ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, pemuda, tokoh politik, semua kita libatkan sehingga kita menjaring potensi-potensi yang ada sehingga tercapai untuk menjadi UIN. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan dalam diri kita sendiri dari pihak dalam IAIN Pontianak, kita siapkan mentalitas baik itu dosennya, kemudian mahasiswanya, tenaga kependidikannya, dan kemudian perangkat struktural dari IAIN Pontianak. Para pimpinannya harus berwawasan ke depan, berwawasan global, berwawasan UIN. Jadi jangan nanti ada sudah menjadi UIN tapi rasanya IAIN. Nah, kita justru harusnya memulai dari IAIN rasa UIN. Nah, jadi nanti ketika UIN ya kita sudah biasa. Kita bertetangga di sini ya. Kita bertetangga dengan negara luar, dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam dalam satu pulau Borneo. Nah, kita mesti belajar banyak juga berhubungan dengan mereka sehingga apa? Sehingga memang selain secara fisik tapi secara mentalitas kita sudah UIN, sudah internasional, universitas. Nah, selanjutnya pertransformasian dari IAIN menjadi UIN itu adalah karena urusan politik ya. Jadi politik pendidikan. Oleh karena itu kita mesti membangun mentalitas politik pendidikan di dalam kita sendiri IAIN Pontianak bahwa transformasi IAIN menjadi UIN itu adalah bagian dari mempromosikan pendidikan tinggi keagamaan Islam di kancah nasional dan internasional. Nah, jadi promosi itu menjadi politik pendidikan yang memang kebutuhannya harus menjadi universitas. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya sebagai wakil rektor 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan ini sempat berkomunikasi dengan pihak Malaysia, pihak Sarawak, pihak Brunei. Ada banyak sebenarnya animo mereka untuk sekolah di bidang keagamaan Islam. Namun karena kita masih IAIN, institut, mereka kurang berminat. Bahkan tanya kapan menjadi universitas, kami perlu masuk ke universitas. Akhirnya kita belum bisa menerima dan kita arahkan mereka-mereka ke tempat lain. Nah, kita sampaikan ke Banjarmasin yang sudah duluan kan menjadi universitas dan seterusnya. Nah, itu jadi strateginya dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita bersiap diri dan keluar kita membangun komunikasi-komunikasi yang baik, yang produktif, yang mampu mendorong dukungan transformasi IAIN menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Pontianak, yang lebih sesuai dengan harapan. Apa program unggulan Bapak untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi memang program-program itu kita tujukan untuk peningkatan semua ya, sebagai core business dari IAIN Pontianak yang akan menjadi UIN Pontianak. Nah, core business adalah layanan pendidikan. Jadi seperti Tridharma ya. Nah, jadi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya, dan kontribusi kita kepada dunia. Nah, unggulannya adalah dalam bidang pendidikan kita siapkan prodi-prodi kita itu menjadi prodi-prodi yang memiliki layanan yang unggul. Layanan yang unggul itu sesuai dengan standar-standar yang ada, yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Sehingga itu kita penuhi. Karena Badan Akreditasi Nasional sendiri itu melakukan atau membuat standar-standar itu sudah dengan kajian-kajian yang komprehensif. Nah, kita punya Badan Akreditasi Nasional dan di luar sana juga ada Badan Akreditasi Internasional. Nah, oleh karena itu layanan pendidikan kita arahkan kepada kriteria-kriteria maupun harapan-harapan dari badan akreditasi tersebut. Contoh misalnya pendidikan, layanan pendidikan. Layanan pendidikan kita misalnya harus cepat, kemudian harus berkualitas. Nah, tentu perlu didukung apa? Oleh tenaga kependidikan yang mumpuni. Ya, itu harus ditrain. Sehingga unggulannya adalah
memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan, ya, menuju kepada profesionalisme yang lebih baik, yang berdaya saing. Kemudian dari bidang riset. Nah, riset ini kan core bisnis dari sebuah perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi yang akan mengarah kepada internasionalisasi taraf pendidikan, maka dosen-dosen, kemudian tenaga kependidikan ini harus memiliki mentalitas ke arah profesionalisme yang bertaraf internasional. Sehingga dosen-dosen harus ditrain mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Misalnya mengikuti sayembara riset tingkat nasional, tingkat internasional. Mahasiswanya terlibat dalam kegiatan ilmiah, ya, baik nasional maupun internasional. Itu berupa apa? Berupa riset unggulan, ya. Kemudian berupa apa? Berupa tukar professorship, exchange professorship, ya, exchange students, sehingga iklim akademik terbangun. Nah, jadi unggulannya dalam bidang layanan pendidikan yang profesional, yang lebih baik. Kemudian dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu tadi penelitian yang baik, kemudian publikasi ditingkatkan. Jadi nanti ada sayembara publikasi, kemudian kita ikutkan dosen-dosen dan mahasiswa untuk publikasi lebih baik dari riset-riset yang ada. Kemudian kolaborasi riset dari berbagai lembaga yang berkualitas. Jadi mahasiswa diajak oleh dosennya berkolaborasi bersama, bekerja sama dengan tim riset dari luar, sehingga menghasilkan riset-riset yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman. Nah, itu unggulannya. Kemudian selanjutnya, program unggulan yang lain adalah bagaimana UIN Pontianak itu mampu menjadi tuan rumah dari event-event yang mampu menaikkan promosi tidak hanya UIN Pontianak, tetapi daerah Kalimantan Barat. Karena daerah Kalimantan Barat yang mempunyai banyak keunggulan ini perlu dipromosikan bersama. Nah, IAIN Pontianak bisa membuat program unggulan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bagaimana mempromosikan Kalimantan Barat ini dari sisi banyak hal. Sesuai dengan visi dari IAIN Pontianak, UIN Pontianak ini, yaitu menjadi pusat kajian dan penelitian budaya Islam Borneo. Ya, sehingga Islam Borneo sebagai kekayaan dan ciri khas dari Kalimantan Barat ini mampu dipromosikan melalui event-event yang kita kreasikan bersama dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lokal terkait yang bekerja sama untuk mampu mempromosikan keunggulan Kalimantan Barat dan keunggulan kita yang ada di sini sebagai locality based of knowledge, ya. Untuk diketahui oleh publik secara luas. Bagaimana strategi Bapak dalam meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak di tengah persaingan PTKIN dan PTS? Animo mahasiswa kuliah di IAIN Pontianak penting sekali nih. Kita sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, satu-satunya di Kalimantan Barat untuk saat ini, memang harus memiliki strategi yang jitu, ya. Di samping juga memikirkan sebenarnya posisi kita di mana. Jadi kalau menurut saya posisi IAIN Pontianak, ya, posisi IAIN Pontianak ini sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri di Kalimantan Barat satu-satunya ini harusnya dapat menjadi mercusuar yang mampu menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam melakukan promosi dan peningkatan kualitas, maka yang pertama adalah memposisikan IAIN Pontianak ini sebagai perguruan tinggi yang tidak harus mengambil semuanya. Ya, jadi kita menyiapkan kuota yang cukup, kita hitung, tidak harus terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Nah, tapi manfaatnya mampu menjadi dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu maka strateginya yang pertama, kita siapkan kuota-kuota yang sesuai, ya, sehingga kita juga di samping berada sendiri sebagai perguruan tinggi negeri, tapi kita juga berteman, berjejaring dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain di Kalimantan Barat ini yang banyak juga yang swasta. Kita berbagi peran. Nah, oleh karena itu kita lakukan promosi diri
dengan melalui beberapa hal. Yang pertama, peningkatan layanan di dalam. Nah, jadi layanan prodi, layanan fakultas, layanan institut itu kita tingkatkan baik melalui digital maupun melalui klasikal. Jadi ada promosi melalui ya seperti biasalah nanti Pak Bambang, Humas, Pak Hasan dan teman-teman ya mempromosikan IAIN Pontianak dan prodi-prodinya membuat seperti klasikal lah dengan datang seperti biasa ya. Kemudian yang selanjutnya dengan digital. Digital itu melalui platform-platform yang sudah marak di dunia sekarang digital ini. Ada website kampus yang bagus, yang inspiratif, yang eye-catching ya, yang bisa menarik perhatian ya. Karena isi yang bagus kalau tidak dikemas dengan baik juga tidak sampai kepada masyarakat. Nah, itu dari sisi kita kelembagaan. Kemudian tentu kita punya pihak-pihak luar. Pihak-pihak luarnya adalah pihak pemerintah daerah, pihak lembaga-lembaga lokal, pihak-pihak dari sekolah-sekolah. Nah, ini kita gapai ya, kita reach out bahasa Inggrisnya itu dengan menggunakan apa yang kita miliki. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, semua kita maksimalkan. Jadi mahasiswa itu bisa menjadi duta besar, ya, ambasador dari IAIN Pontianak untuk pergi ke masyarakat, menjadi contoh ya, menjadi contoh dari ini loh mahasiswa IAIN Pontianak pergi melakukan kegiatan riset, ya misalnya riset di pedalaman Borneo, kemudian riset ke luar negeri itu mewakili kampus untuk promosi. Kemudian dosennya juga, dosen ini melakukan pengabdian kepada masyarakat ke Kalimantan Barat, di kota-kota maupun di pedalaman, juga ke luar negeri, ke nasional, ke tempat lain itu sebagai bagian dari promosi. Sehingga dia dosen itu membawa misi-misi keduta besaran. Nah, kemudian dia mahasiswa juga membawa misi-misi keduta besaran. Promosi itu all the time, all year, ya, tidak satu kali, dua kali tidak. Jadi ada yang tradisional, ada yang modern. Jadi setiap hari itu adalah promosi. Setiap hari itu adalah bagian dari show menunjukkan siapa diri kita. Siapa kita. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan layanan pendidikan, melalui kegiatan riset, melalui kegiatan publikasi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kelembagaan yang ada yang tadi melalui platform maupun melalui tata kelola kelembagaan. Nah, dengan demikian saya kira orang kita bisa melihat. Jadi mungkin kita punya istilah ya, jangan jual kucing dalam karung. Nah begitu, jadi isinya kita buat yang bagus, kita sampaikan melalui cara-cara tadi yang saya sebutkan dengan baik pula, dengan benar, sehingga kita menyampaikan sesuatu yang memang kita miliki. Nah, dengan demikian, maka dengan sendirinya orang akan datang, akan berminat, akan tertarik untuk kuliah di IAIN Pontianak, UIN Pontianak, dan tidak akan mendapatkan sesuatu yang yang sebelumnya diharapkan ya, tetapi justru akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya dibayangkan. Demikian saya kira, sehingga semua harus bersinergi sepanjang tahun melakukan promosi sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik, terima kasih. Saya senang sekali kepada para hadirin semuanya, masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Indonesia, masyarakat luar negeri, dimanapun Anda berada, IAIN Pontianak siap bertransformasi menjadi UIN Pontianak dan siap menjadi bagian dari kecerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa dan dunia ya, dari tanah Borneo, khususnya dari tanah Kalimantan Barat, sehingga perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang nanti akan menjadi UIN Pontianak yang berbasis di Kota Khatulistiwa Pontianak ini akan mampu bersama-sama masyarakat dunia dalam mencerdaskan kehidupan manusia, membentuk humanisme yang religius Islami yang mampu menjadi solusi bagi soal-soal atau persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kontemporer di dunia hari ini dan yang akan datang. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.